Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai belajar mengajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menuntut ilmu di sekolah kita ini. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya kehidupan manusia, pendidikan sangatlah diperlukan. Karena dengan pendidikan yang baik, dengan ilmu pengetahuan yang luas, akan mengakibatkan kehidupan manusia akan jauh lebih baik lagi. Nah, dari hal ini ada pun bab materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai tentang pendidikan dan pembangunan. Sebelum Bapak lebih jauh menjelaskan mengenai materi pendidikan dan pembangunan, di sini Bapak akan memaparkan terlebih dahulu peta konsep mengenai tentang materi kita, yaitu pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan ini memiliki 4 materi. Yang pertama mengenai penjelasan apa itu pendidikan dan apa itu pembangunan. Nah, kita tulis di sini. Materi pertama kita yaitu penjelasan. Penjelasan mengenai apa itu pendidikan, ya, apa itu pembangunan. Nah, ini merupakan materi kita pertama, yaitu penjelasan dari pengertian dari pendidikan dan pembangunan. Adapun materi kita yang kedua yaitu tentang titik temu antara pendidikan dan pembangunan, di mana materi titik temu antara pendidikan dan pembangunan ini ada 2 poin, yaitu pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar diri manusia. Poin yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya penunjang pembangunan, sedangkan pembangunan merupakan penunjang dari pendidikan. Oke, tulis di sini. Materi kita yang kedua, titik temu antara pendidikan dan pembangunan. Sini ada 2 poin. Pertama tadi pendidikan, yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya penunjang pembangunan.
Dengan pembangunan merupakan penunjang dari pendidikan. Inilah materi kita yang kedua, yaitu mengenai titik temu antara pendidikan dan pembangunan. Adapun materi kita yang ketiga, yaitu tentang sumbangan pendidikan dan pembangunan. Yang mana sumbangan pendidikan dan pembangunan ini ada 4 pembahasan, yaitu pembahasan pertama dari segi sasaran pendidikan, yang kedua segi lingkungan pendidikan, yang mana segi lingkungan pendidikan ini ada 3 tahap, yaitu pertama dari segi keluarga, dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun materi pembahasan yang ketiga yaitu segi jenjang pendidikan, yang keempat yaitu segi pembinaan kerja. Segi pembinaan kerja. Oke, kalau kita tulis di sini sumbangan pendidikan pada pembangunan. Dan teori pertama segi sasaran. Segi sasaran pendidikan, yang kedua segi lingkungan pendidikan, yang ketiga segi jenjang pendidikan. Yang keempat ada segi pembinaan kerja. Nah, segi lingkungannya ada 3: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, adapun materi kita yang keempat yaitu tentang sumbangan sistem pendidikan, di mana sumbangan sistem pendidikan ini ada 2 pembahasan, yaitu pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun, dan yang kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Yang kedua, wujud sistem pendidikan. Nah, inilah 4 teori yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu tentang pengertian dari pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educa, artinya keluar. Pendidikan adalah
proses pembimbingan manusia dari kebodohan menuju kecerahan memiliki ilmu pengetahuan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dalam arti luas, pendidikan adalah baik formal maupun informal yang dapat memperluas ilmu pengetahuan manusia. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwasannya apabila dalam kehidupan manusia dibarengi dengan pendidikan, maka kehidupan manusia tersebut akan jauh lebih baik. Sebaliknya, apabila kehidupan manusia tidak dibarengi dengan pendidikan, maka kehidupannya akan tidak baik. Oleh sebab itu, betapa pentingnya pendidikan ini dalam kehidupan kita, karena dengan pendidikan dapat merubah kehidupan kita yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, kita harus meninggikan pendidikan supaya kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Nah, kemudian ada penjelasan yang kedua, yaitu pembangunan. Pembangunan berasal dari kata bangun, yang artinya membuat, memperbaiki, atau membina. Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terencana untuk melakukan perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang jauh lebih baik lagi. Setiap orang pasti ingin melakukan perubahan menuju jalan yang lebih baik, menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu, untuk melakukan suatu perubahan yang jauh lebih baik ini harus dibarengi dengan pendidikan. Dengan meninggikan pendidikan, dengan memperluas ilmu pengetahuan, maka kehidupan orang tersebut akan lebih baik lagi, jangan jauh lebih baik lagi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam mencari ilmu pengetahuan, supaya untuk membentuk, untuk kedepannya kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi. Nah, itulah penjelasan dari mengenai pengertian dari pendidikan dan pembangunan. Baik, adapun materi kita yang kedua, yaitu titik temu antara pendidikan dan pembangunan. Di sini ada dua poin, yaitu pertama, pendidikan merupakan usaha di dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha di luar diri manusia. Yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya penunjang pembangunan, sedangkan pembangunan merupakan penunjang dari pendidikan. Nah, dari dua poin ini saling berkaitan antara pendidikan dan pembangunan. Apabila pendidikannya baik, maka akan membentuk pembangunan yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila pendidikannya buruk, maka tidak akan dapat menghasilkan sumber daya penunjang pembangunan yang baik. Itulah oleh sebab itu betapa pentingnya pendidikan ini, karena pendidikan berpengaruh pada pembangunan. Pendidikan berpengaruh pada kehidupan manusia untuk taraf yang lebih baik lagi. Nah, itulah penjelasan materi kita yang kedua, itu titik temu pendidikan dan pembangunan. Artinya titik temu antara pendidikan dan pembangunan ini, pendidikan dan pembangunan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, adapun materi kita yang ketiga, yaitu sumbangan pendidikan pada pembangunan, yang mana di sini ada segi sasaran pendidikan. Nah, segi sasaran pendidikan ini bertuju pada peserta didik, yang mana dari kecil peserta didik telah diajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Dari kecil sudah diajarkan ilmu pengetahuan agar ketika setelah dewasa, para peserta didik ini tidak kaget tentang berapa banyak ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dalam kehidupan ini. Jadi segi sasaran pendidikan ini bertuju pada para peserta didik. Yang kedua ada segi lingkungan. Segi lingkungan ini adalah lingkungan kita sekitar, lingkungan sekitar kita, yaitu pertama ada lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini merupakan pengaruh utama, karena dengan keluarga akan membentuk anak, apakah anak itu menjadi baik atau buruk. Di dalam lingkungan keluarga membentuk anak, pertama membentuk etika, kesopanan, bagaimana
bagaimana cara bergaul yang baik. Ini dibuat dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini sangat berpengaruh besar terhadap terhadap anak. Kemudian yang kedua ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini turunan dari lingkungan keluarga, di mana lingkungan sekolah diajari beberapa keahlian, diajari berbagi ilmu pengetahuan supaya anak tersebut kedepannya bisa bisa memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tidak kaget dengan kehidupan masa depan yang akan datang. Nah, adapun materi yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat inilah kita terapkan berbagai ilmu pengetahuan yang telah kita miliki ketika waktu belajar di sekolah maupun di keluarga, dan keterampilan yang telah diajarkan dan yang kita miliki dalam lingkungan masyarakat ini semuanya kita lakukan di lingkungan masyarakat yang kita amalkan, kita perbuat di dalam lingkungan masyarakat ini. Oleh sebab itu keluarga, sekolah, dan masyarakat ini saling berkaitan. Kemudian teori kita yang ketiga ya segi jenjang pendidikan. Segi jenjang pendidikan artinya setiap pendidikan itu memiliki jenjang, memiliki tahapan-tahapan. Semakin tinggi tahapan maka semakin sulit, artinya semakin luas ilmu pengetahuan yang harus kita ketahui. Nah, segi jenjang pendidikan ini meliputi pertama dari jenjang TK, kemudian dari SD, SMP, sekolah menengah, dan sekolah atas atau SMA, serta perguruan tinggi. Nah, perlu kita ketahui semua bahwasanya di setiap jenjang itu memiliki kesulitan-kesulitan, karena setiap jenjang itu ada penambahan ilmu pengetahuan yang jauh lebih luas, sehingga hal itu membuat kita harus lebih bisa mengetahui ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian yang keempat ada segi bidang kerja. Artinya di sini segi bidang kerja adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan dan keahlian yang kita miliki. Nah, dari sinilah akan terwujud kehidupan kita sebenarnya. Apabila pendidikannya baik, maka akan mendapatkan pekerjaan yang pastinya baik, tidak sulit. Maksudnya kehidupannya akan yang lebih baik lagi. Sedangkan apabila pendidikannya buruk, maka akan mendapatkan pekerjaan yang kurang, yang buruk pula ya. Maksudnya bukan terlalu buruk, maksudnya yang kurang baik. Cuma pembedaan antara orang memiliki pendidikan dan orang tidak memiliki pendidikan, dia akan memiliki kualitas pekerjaan yang berbeda. Nah, dari sinilah segi perbedaan kerja. Kemudian ada materi kita yang keempat, yaitu pembangunan sistem pendidikan. Pembangunan sistem pendidikan ini ada 2 poin, yaitu pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Tentu karena pendidikan sangatlah berarti dalam kehidupan manusia. Lagi-lagi Bapak ingatkan bahwasanya apabila pendidikannya baik, ilmu pengetahuannya luas, kemampuan memiliki keahlian yang luas, yang banyak, maka akan menimbulkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Oleh sebab itu pendidikan ini harus betul-betul dibangun, harus betul-betul ditingkatkan, harus betul-betul diprioritaskan, karena pendidikan di sini merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang kemudian yang kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Maksudnya di sini adalah sistem pendidikan berpengaruh pada pembangunan. Apabila pendidikannya baik, maka akan berakibat pada wujud pembangunan yang baik. Sebaliknya, apabila pendidikannya buruk, maka wujud pembangunannya juga akan kurang baik. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan faktor utama dari terwujudnya pembangunan. Nah, inilah materi mengenai pendidikan dan pembangunan
4 materi mengenai pendidikan dan pembangunan. Pertama, penjelasan titik temu pendidikan dan pembangunan, sumbangan pendidikan kepada pembangunan, dan pembangunan sistem pendidikan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami dan dimengerti. Adapun kesimpulannya, bahwasanya pendidikan yang baik akan berakibat pada pembangunan yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila pendidikan buruk, maka berakibat pada kehidupan yang kurang baik pula. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan pendidikan kita supaya kita lebih mengetahui, lebih banyak mengetahui ilmu pengetahuan, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk meningkatkan taraf hidup kita yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.